dikembangkan lebih jauh ya, karena psikologi itu ketika masuk dalam disiplin apapun sangat bermanfaat. Psikologi masuk dalam bahasa, psikolinguistik, agama, psikologi agama, di industri, psikologi industri. Ya, perilaku orang di pabrik itu tidak sama dengan perilaku orang di sawah, ngerti boleh? Nah iya. Jadi sekali lagi, amal untuk diterima memerlukan persyaratan. Salah satunya ikhlas. Ikhlas itu juga perlu persyaratan. Satu, pengakuan Tuhan sebagai majikan. Kedua adalah apa yang kita lakukan sudah mendapatkan SPK, surat perintah kerja. Jadi yang menyuruh adalah Allah, bukan orang lain, bukan nafsu kita, bukan kepentingan masyarakat, bukan kesenangan pimpinan, tidak, untuk Allah. Dan yang ketiga adalah yang kita kerjakan itu adalah berkualitas dan kita lakukan secara profesional. Ketika tidak mencapai tingkat profesional, mangsa dibayar. Bagian sira ngaku umai kita, masang tembok di kongkoning kita, bener, tapi temboknya miring, dibayar boleh. Katakan gue, awet mana yang iya, makanya profesionalisme. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu, al-itqan syartun asasi fi qubulil amal. Profesional, hasilnya bagus. Sembayang gelem, ngakui Gusti Allah pangeran, ya. Sembayang gelem, singokon Gusti Allah, tapi sembayangnya pinjungan baik, ya keder kan. Sembayangnya gelem, tapi kiblatnya padu asal ngulon baik, nyala sampai tekan Moskow, sampai masjid gak bengkok kabeh kan dermayu ke, keder bikin ke, itu jare mustakbil kiblati, jare mustakbil kabati, kusi ditarik lurus tekan Moskow, nyambungnya kok, iya kan, dari padu asal baik. Pas karena pinggir jalan, padu asal lempang karo jalan baik kan ke akhir masjid kah, ibu priben asal. Mungkin sirade lempek kok masih tulung aku malah kertas maya bengkok ya dermayu nemen dermayu kah masih jam nemen pisan kan. Tapi waktu diluruskan ditolak ya wis dari kita Pak ketua pengadilan agama Indramayu Pak Usman mengukur dari Bandung langsung ini miringnya nemen gini ditolak ya cerita nyewat jangan aja nyewat wis bebas kamu. Uang terminnya beli gelem jadi lepengakan kok. Udah nggak apa-apa, bikin titik mah. Aduh beli apa? Ya wis beli apa mah. Lu temen sih. Kata dewek kan mana? Wah ini akhirnya ditakon sembayang, mending ngadep kiblat beli. Moskow sedang ngadep kan. Peragat ya beli. Iya, jadi kadang-kadang uang dialog akan beli nambah senang malah sengit pisan tadi ya. Sudah, tapi ditolak. Itu tim resmi dari Bandung sih. Ya sudah. Ya, masih jamnya setagung, udah itu miring banget itu. Ya ampun. Jadi profesional. Persoalan minta upah atau tidak upah itu bukan persyaratan ikhlas, malah justru dianggap legal dan sah kalau kita minta imbalan sama Allah. Mengharapkan pahala itu masih dianggap legal loh. Pengen surga, pengen masih legal termasuk. Masih dalam wilayah, masih bisa ditolerir, bukan persyaratan mutlak. Sedangkan di Indonesia tidak minta imbalan sebagai makna keikhlasan. Atau bikin ke takwa sejen maknanya, sabar sejen maknanya, tawakal sejen maknanya. Bocah beler, bocah cules sih, cuma jempol dulu takwa tawakal temen tawan berarti tawakal yang bocah malas ya tawakal serem. Ya kenapa? Karena definisinya nggak jelas. Gitu. Wis itu persyaratan ikhlas dilakukan secara profesional. Dan yang ketiga, mengharapkan imbalannya hanya dari Allah. Kalau masih ada embel-embel harapan imbalan dari orang lain, apakah penghargaan, apakah sanjungan, berarti masih belum ikhlas.
masih mengharapkan imbalan dari orang yang kita baiki. Sudah, artinya bukan tidak minta imbalannya hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Jadi pilih syarat ikhlas kok. Ya wis, paham deh kon. Iya. Iya. Jadi iman, taat, terus ya wis bakal sampean pamongkonan syarat ikhlas siji iman, loro taat. Kok beli? Ya bakal mana berarti pada orang. Berarti syarat taat, syarat ikhlas ku siji iman, loro taat, telu itqan, nomor papate rojaya apa? Hanya iya ya udah rojalah, mengharap imbalan dari Allah saja. Ya pada orang itu. Jadi ya silakan mau dibikin istilah apa saja, tapi yang penting adalah kerangka ikhlas itu ya bagaimana orang ikhlas. Kalau orang nggak percaya aja nggak mengakui sih gimana? Iya. Nah makanya kalau kita menerangkan syaratnya ikhlas adalah iman, taat, malah beli paham pisan gua nih. Gua walau kali berarti iman adalah ikhlas. Ikhlas adalah iman. Ya sejen ikhlas kalau iman mah. Orang mengakui Allah ada. Sudah beriman belum? Ya sudah, ada. Allah ada. Iya boleh. Tapi Allah sebagai pemilik langit dan bumi dan seisinya semuanya milik Allah, belum tentu. Nyong sawah-sawah reang aja. Sama tekan masjid-masjid reang. Iya kan? Iya enggak. Sedangkan ikhlas ini bukan hanya mengakui Allah ada, tapi Allah sebagai pemilik segala-galanya, punya dia semua. Dan dia majikan kamu kan gitu. Hai. Ya, orang beriman, sholat mau, zakat mau, puasa mau, tapi dia tidak mengakui kepemilikan Allah. Sekarang saya tanya, kamu ini mengakui enggak bahwa maha pemilik itu hanya Allah? Semua langit bumi punya Allah dengan segala isinya. Kenapa sih waktu motornya hilang kecewa? Nah, ya karena kamu merasa memilikinya. Lemon sih hilang mobilnya pas samat gitu beliin sih. Nggak beli gitu. Ya sudah kereang. Bekas hilang mobilnya sih kecewa. Kenapa? Begitu. Ketika orang kehilangan sesuatu dan dia merasa memiliki, dia akan kecewa. Tetapi kalau engkau betul semuanya milik Allah, kenapa kamu ikut kecewa? Sing hilang mobilnya kita, sini nangis, sini kok nggak siapa nangis, mobilnya dia hilang, mobilnya siapa, mobilnya kita, tapi asem temen sih. Ini Kang Bad, yang jadi persoalan adalah kita nih konsekuensi kita terhadap keyakinan kita ini sulit untuk dijabarkan. Iya, oh begitu. Umpamanya rabetnya sira mati. Tapi semari demennya alhamdulillah. Orang cinta itu belum tentu memiliki. Hubudunya segede gunung melarat angger. Iya. Iya. Nabi Sulaiman raja terkaya kok. Tapi dia nggak pernah merasa memilikinya. Iya kan? Iya kan persoalannya. Ketika kita sudah tidak merasa memiliki apapun, semuanya milik Allah. Iya. Ketika kita mendapatkan musibah apapun, tidak ada ucapan lain kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Selesai kok. Ya. Ya begini, orang yang tidak merasa memiliki punya apapun, tidak merasa memiliki apapun, nggak pernah merasa punya rumah, nggak pernah merasa punya pondok, nggak pernah merasa apapun, dia masih tetap diakui sebagai manusia kok, dan dia hidup di tengah-tengah manusia. Hanya bedanya ada yang kecewa, ada yang tidak. Miliki sawah, ngacung kabeh, uanan kabeh sawah ke, gabuk kabeh, nyengir, ya wis bokat durung wayah balik, lenggang kangkung, nggak ada masalah kok. Tapi ana maneh wong tane delong sawo gabuk kabeh blag-blag klojot-klojot wong sawem konon kok. Itu bedanya. Ya karena yang pertama kader sing nyukulaken Gusti Allah, sing mudane Gusti Allah, sing upai wereng Gusti Allah, kata kita mau tukang tandur. Non, enggak ada yang angel kok kalau kita mau sih, enggak ada yang angel. Bener, enggak angel kok. Iya berarti kalau maksa berarti Anda belum mampu kan? Jadi di
artinya di situ diperlukan mujahadah, ada mujahadah itu. Begini persoalannya. Kalau kitanya masih berpikir secara syariat, saya juga mengatakan oke, ada hak tamlik, ada hak kepemilikan, ada tanggul, ada batas tanah, ada sertifikat, ya, ada akte jual beli, ada letter C. Iya, itu pemilikan, iya kan? Dalam artian bahwa semua milik Allah, bukan berarti lalu saya nanam padi di tanah sembarangan kata kayak gusolo kabe yang majing penjara makan ini mah. Wah, jangan diaduk-aduk ini. Syariat adalah urusan di dunia mengatur hubungan antara kita dengan manusia. Kita semua aku ya ini tanahnya Wakaji Darmun, mungkin tanahnya Kaji Kasan, sebelah kanannya tanah bahkan ini sertifikat kemana? Ya itu kita akui kepemilikan secara syariat. Tetapi apapun yang ada di sertifikat sekalipun nama saya itu milik Allah kok. Jadi ketika hilang ya nggak ada urusan. Jadi ajang ketuni beras yang hilang. Karin jalu ganti nih baik. Saya ngerti teman sih aku. Beli paham-paham baik kah? Ruwet. Pirang-pirang abad wong hilang motor ya. Mana kepengen ketemu mana? Jadi kenapa beli jalu ganti bisa nganyar sih? Iya. Iya, itu dari sisi kacamata cinta. Dari sisi kacamata cinta, kata Allah menegur, anakmu, tanahmu, rumahmu, keluargamu lebih kau cintai daripada aku, kata Allah, kan begitu. Makanya ketika engkau sudah mengatakan aku cinta kepadamu, kepada Allah, sudah benar-benar mencintai Allah, maka apapun yang kau lihat di dunia ini adalah dosa-dosa. Ketika engkau bertemu dengan siapapun dan ketika engkau mendapatkan apapun, selalu harus minta perlindungan kepada Allah, sekalipun itu terjadi atas seizin Allah. Kader boleh. Jadi bakal bengi Senin disetele aja otaknya aja fikir kan beli ketemu tuh. Iya, aja ngofik kan bertemu kayak bunyi bukan seperti itu. Tadi malam saya tulis tentang ya persisnya gini ya, renungan jam 3 malam. Habis pakai mesin tik beli yang enak lo HP baik. Wahai hambaku, ya, renungan ke-56. Wahai hambaku, mintalah perlindungan kepadaku ketika engkau berkenalan dengan siapapun dan mendapatkan apapun, sekalipun semua itu terjadi dengan izinku. Karena itu potensial akan menjadi saingan denganku. Iya, paham boleh. Jadi mawas diri kita ini persoalannya bukan apa-apa. Jangan takut ketika engkau sudah tidak merasa memiliki apapun, semuanya milik Allah. Adapun bisa kau pakai, bisa kau garap, itu hanya hak guna pakai sementara. Ketika kontraknya habis, dicabut semuanya. Balik awak abang mas urung secara konong. Kita kan bicara secara faktual, bukan secara teori hukum. Jika wasawa ya. Bagian Rabi Loro gak sirane modar dua laki maning kan kah? Jadi ya saya kira mungkin ketika orang itu sudah tidak pernah kehilangan, tidak merasa sedih hati kehilangan apapun, ya sudah selesai. Terjadilah akan ada satu itminan mutmainnah. Itu yang disebut dengan nafsul mutmainnah, itu tidak pernah goyang. Iya, tegar, utuh, stabil. Nah, kalau sudah mencapai titik ketenangan internal yang sangat terpadu, situ pasti akan datang panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki, lulus. Nah, kalau sudah nafsul mutmainnah itu sudah muncul dan wujud ada di dalam dirimu, ngapain lama-lama di dunia? Ya mau kamu stok omong. Sekalipun saya yakin semua milik Allah, tetapi ketika saya menggarap tanah orang sembarangan, saya ditangkap polisi dong. Sebab alasan milik Allah, semua milik Allah bukan satu alasan hukum. Paham enggak? Bukan tidak bisa dijadikan argumentasi hukum saya menggarap tanah itu yang miliknya Taryono.
Itu namanya apa? Penyerobotan namanya. Karena hak kepemilikan di dunia secara syariat diatur. Semua orang mempunyai hak untuk memiliki rumah. Semua orang punya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Semua warga negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Iya kan begitu? Iya, diatur oleh undang-undang. Itu hak seseorang, milik seseorang. Iya, sampai negara bergarapan pelebaran jalan harus bayar dong. Iya kan? Maksud saya, apapun yang Allah berikan kepada dirimu itu, apa tanah, mobil, rumah, itu hanya titipan sementara. Nggak usah disebut pemilikan hakiki lah, masih ulang-ulang hakiki maning. Pokoknya itu barangnya maya. Semuanya adalah milik Allah, hanya digunakan sementara dalam kontrak yang terbatas. Suatu ketika akan dicabut lagi. Ya, ya seperti orang menggunakan hak guna pakai seperti di tanah irigasi dan sebagainya kan gitu. Itu kan nggak bisa dijual hak guna pakai. Nah kalau kita sih memang sertifikatnya punya, saya punya sertifikatnya punya. Iya kan begitu. Anak-anak saya, istri-istri saya, rumah-rumah saya kan gitu. Ketika rumahnya terbakar, kelenger beli. Jadi kenapa orang itu sedih ketika hilang? Karena dia merasa memiliki. Tetapi kalau dia tidak merasa memiliki, itu hanya titipan Allah. Ia tidak akan sedih. Kalau orang sudah tidak merasa memiliki, dijamin mangsa medita. Ngerti beli? Anak tangganya beli mangan, duit sega sepiring, dinakakan cek sira semangat bagi kita beli mangan kah? Orang sira baik. Iya kan? Kalau orang itu, kalau ada seorang pemimpin di Indonesia yang yakin bahwa langit bumi seisinya milik Allah dan dia tidak punya kepemilikan, semuanya punya Allah. Percaya atau tidak, dalam waktu hanya 10 tahun negara Indonesia akan menjadi negara paling terhebat di dunia. Benar. Kalau perlu kamera, TV, metro, TVRI dipasang di ruang makan presiden. Biar rakyat tahu bahwa aku tiap hari makan hanya dengan tempe saja. Paham boleh? Menteri-menteri sing badok dendeng panggil, kenapa kamu makan dendeng? Rakyat masih makan tempe. Apa beli makmur dah? Nggak usah lama, 10 tahun. Ini persoalannya kan persoalan teologi pembebasan persoalannya ini. Ya jangan aku beriman mana? Iya kan? Ini yang kita butuhkan, orang-orang yang seperti ini. Bukan orang pintar, bukan profesor dokter, bukan. Masuk akal saya mengatakan begitu. Masuk akal enggak? Menterinya apalagi korupsi sampai triliun-triliun. Begitu mobilnya ngisi bensin 20 liter, bilangnya 40 liter, masuk penjara. Kamu nyolong uang rakyat 10 liter. Beres begini. Ya persoalan itu. Ini kan pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ketika ada laporan wali Mesir, gubernur Mesir, ada laporan habis beli tanah sekian hektar. Dipanggil. Langsung panggil. Min aina laka hadza? Dari mana kau dapatkan uang bisa beli tanah itu? Ngomongnya, kader beli. Langsung pecat. Kader. Iya. Tetapi kalau azas itu dipakai, kalang kabut bangsa Indonesia ini. Makanya kan praduga tidak bersalah. Jadi tidak boleh ditanya dari mana kau uangnya. Tidak boleh dihukum yang di negara ini. Ente itu ke mobil. Nggak bisa ditanya dari mana kau dapatkan uang bisa beli mobil di pengadilan. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu ada praduga tidak bersalah. Ya sudah selesai. Kecuali ada indikasi, ada dugaan, lalu ada bukti. Baru tertuduh Anda korupsi buat beli mobil. Itu pun ada bukti. Jadi Anda tidak perlu membuktikan uang itu dari mana. Tapi yang menuduh Anda korupsi harus bisa membuktikan mana buktinya korupsi. Itu namanya azas praduga tak berpaham. Beli saya hukum. Ya saya umpamanya, saya beli kapal, pesawat terbang. Nggak ada alasan dari mana kau dapatkan uang. Urusan apa kamu? Kalau saya dituduh
Mencuri, buktikan kapan saya mencuri dan siapa yang dicuri uangnya. Paham belum koranku? Itu namanya praduga tidak bersalah. Ya jujur memang ya itu satu asas hukum sisi berbeda maning. Ya kalau min aina laka hadza diterapkan, kalau ngerti kabeh Indonesia. 200 juta manjung penjara kabeh. Iya kan? Ya iya. Ya itu persoalannya. Paham beli praduga tak bersalah kok. Itu maksudnya. Wawan tuku Rorois. Langsung dipanggil sama propos. Dari mana kau dapatkan uangnya? Si urusan apa? Kalau Anda menuduh saya berbuat jahat, korupsi, mencuri, ya buktikan mana buktinya. Enggak ada hak orang menanya dari mana kau dapatkan. Praduga tidak bersalah, tidak mencuri, tidak korupsi. Tapi dia beli rumah, yang enggak ada urusan. Kalau Anda curiga itu hasil korupsi, coba buktikan dulu. Ada bukti-bukti awal, ya, yang sah untuk dijadikan alasan Anda diposisikan sebagai tersangka, kan gitu. Iya kan? Itu bukan kira-kira. Nah, begitu tidak terbukti, balik pencemaran nama baik, sila sing banyak penjara kan. Paham tuh? Itu persoalan. Itu makanya jadi kita pada di ujungnya adalah bahwa memang ikhlas ini satu satu pemahaman dalam diri kita. Persyaratan-persyaratannya sudah saya uraikan. Jangan dikomentari sulit atau mudah. Cobalah belajar, bekerja keras, mujahadah, riyadhah, berulang-ulang. Setelah engkau berulang-ulang kehilangan terus hilang, selesai ke baal kan yang mana ya moga-moga sering-sering bae hilang ya. Sambil baal ya wis. Iya. Tapi sebetulnya sadar atau tidak sadar, setiap detik, setiap menit engkau kehilangan satu sel dalam tubuhmu. Ya bakat terus setiap hari satu keriput bikin kehilangan ketajaman pandang memata, kehilangan pendengaran, kehilangan tenaga, kehilangan tiap hari kehilangan kok. Kehilangan kesehatan, kehilangan nama baik, kehilangan ngandel beli. Dah, dipaham-paham sih. Bengen kita nggak kacamata beli bengen ki. Kan berarti kan penglihatan sudah mulai hilang sih. Ya kan gitu. Nah, sekarang begini Mbak saya nanya. Kita hilang motor. Lapor belum di polisi? Lapor. Digulati beli. Digulati, nggak ada masalah. Ketika orang mencari motornya hilang, ya nggak ada masalah. Yang penting hatinya jangan sampai sedih. Nah, bagaimana supaya sedih? Kalau tidak sedihnya kita karena bumbas, ya langkah apa-apanya gitu. Tapi ketika kita bisa mengatasi kesedihan dengan keyakinan itu milik Allah, itu yang bernilai. Awas. Kita motornya hilang, kita nggak sedih karena dalam pikiran kita uang kita di bank masih banyak. Nggak ada apa-apanya itu mah, bukan itu yang saya maksudkan. Ketika engkau bisa mengatasi kesedihanmu, mengembalikan perasaan itu adalah milik Allah, sampai di sinilah hak pakaiku, ya selesai. Itu yang dinilai. Ya, ini persoalannya ini psikologis ini tidak seperti itu, tidak semudah itu. Iya. Jadi kanda makin ngajak kanda kayak wong cerita ganjaran, tidak rasional sekali ganjaran ke. Iya. Ya anadene Gusti Allah kanda ganjaran itu hak dia sebagai Tuhan. Ngiming-iming sebesarnya terdorong sebagai motivasi, ya kan begitu, stimulasi, encouragement atas dia supaya terdorong berbuat baik. Ternyata di bumi surga beli wahin jasirane. Ana wong susah meneng baik. Cara pengen surga. Diberi kesempatan meneng baik. Ana bocah yatim penting kelenterin dermaga beli sekolah-sekolah, beli takon-takon aja. Jadi pengen surga sirku. Ya pengen, ya pribin sarane. Ya sembayang, ya duduk undalane. Surga mas, pribin mana? Salah paham gak? Paham beli. Sholat itu bukan jalan menuju surga, itu kewajiban aja dikadang nama mau berang wajib sih. Nen, kari sholat mah kunku manfaatnya kanggo sira dewek, korong bersih, gudal bersih, kopok bersih, belek bersih, badan enak ora. Ndas adem pakai bature. Iya beli. Jiwanya tenang, sing tenang sira dewek. Iki bocah itu dipakan beli bocah yatim. Ya kuni. Walak.
Iya, ya, jadi persoalan gitu. Jadi kita kembali lagi, jadi pada ujungnya kembali bahwa kita jangan ngayal bahwa amal kita diterima semuanya. Coba tolong kita seperti kita habis ujian, keluar dari ruangan, ya coba pertanyaan itu kita jawab kembali di luar ruangan, jawaban kebenaran. Coba dinilai sendiri, kira-kira lulus enggak kita nih. Saya kalau habis ujian, itu kata pertanyaan itu saya bawa ke rumah, saya konfirmasikan dengan buku yang ada. Pertanyaan ini saya jawabnya begini, dicek, oh betul, ya wes 10. Ini betul 10. Waduh, ini salah, 0. Kon bilang, oh semuanya saya dapat 80 nilainya. Ya betul 80. Lok mau kan bisa dibawa ujian ku. Beli maning. Oh ya kader mungkin mah. Jadi apapun yang sudah kita lakukan coba dievaluasi. Kita ngajar juga sama. Untuk hari ini jangan dulu ditambah pelajaran baru. Coba dievaluasi pelajaran kemarin, ditanya dulu paham belum, supaya nyambung pelajarannya. Si priben mana? Ya Bu Pak Joni ki priben lok mau evaluasi beli bocah ke paham beli ki. Iya kan? Iya, sholat kita juga sama. Begitu assalamualaikum, coba renungi, bener nggak sholat kita nih, kan gitu. Nah, ya niku orang nasi. Jadi di situ memang bahwa apa namanya, iya, ya bulan yang penting kan berulang-ulang aja ada gudug. Ngerti ada gudug? Sekelas ki, anak bocah baru setengah, artinya kan 1 jam ujian nih, baru setengah jam dia keluar sombong pedang, supaya aku paling pinter bisa menjawab. Ternyata salah kabeh kan kah? Bagian wis terjawab kabeh soal ke jawab kabeh. Durung lonceng ke engkoding aja gerek metu. Dibaca lagi. Oh kurang titik, titik. Baca lagi. Oh kurang koma. Aduh salah, untung kan. Perbaiki lagi. Terus selesai, diulang lagi sampai neng baru cek konon beli. Itu sudah optimal. Sudah mau jawab ujian waktu kertas-kertas wis bayi sudah beli mana? Mau konon beli sudah pakai ujian ki. Beli mana gua ya kayak itu makanan mah. Ya pantas berarti. Iya kan? Ya iya gitu. Bayangkan betapa kita ini sangat tidak teliti sekali pada menyangkut nasib kita sendiri, masa depan kita sendiri. Kenapa tidak teliti? Dievaluasi, dipetani maning, dibiak maning, diimpleng maning. Wah salah, dangdani maning terus gitu. Itu namanya orang yang niat pengen belajar bener. Bakal wong ada goduk mah ya berarti beli apa kan kok? Apa manus keburu ngerasa bener pisan. Ya niku. Makanya pelajaran hidup ya secara replika seperti catur lah. Kalau kita sudah kalah, udah sahak seter rajanya kebebeng, coba dievaluasi di mana letak kesalahan saya. Ya kalau orang awas ya jawaban umum. Bakal main catur profesional langka sih beli awas kabeh gini. Bakal main catur masih beli awas, ya bukan belum pemain masih belajar kun mah. Kalau main catur mah awas kabeh kun. Terdesaknya sahaknya itu sudah terpaksa, nggak bisa lagi sudah. Sebenarnya setiap langkah musuh diperhitungkan. Habis maju pionnya, apa majunya? Saya pasti akan kuda. Sebelum keluar dihadang dengan peluncur. Terus begitu, nggak ada lengah. Lengah mah harus bisa main catur kan. Nah. Bisa bilang catur beli. Nah, iya. Nah, bisa nyesahak, bisa memati rajanya apa? Kesalahannya adalah kita melangkahkan peluncurnya itu terlalu jauh. Iya, jauh. Iya. Atau kita kesalahannya karena makan pion masalahnya. Maksudnya makan pion untuk membuka jalan kuda untuk melangkah. Ternyata itu umpan. Oh di situ paham boleh. Bakal nemu sepeluncur dengan harapan Perdana Menteri. Suan ngati-hatin ki. Melesatnya ke saksetar paham bikin cireki. Ya itu kan. Nah kita juga sama. Dievaluasi dong. Ketika engkau itu gagal, engkau salah, tolong jangan mengkambing hitamkan siapapun. Coba kegagalanmu itu sebagai pelajaran dalam hidup ini. Fakta biru
ya ulil albab angel maning ba ngayat ku Al-Qur'an ku kebak semua. Jadi beli paham-paham bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus kita sesali, tapi justru kadang-kadang kegagalan merupakan pelajaran penting yang sangat berharga sekali. Iya kan? Iya. Asalkan jangan sampai kita melakukan kegagalan yang sama, kejeblos di lubang yang sama. Wih, kejeblos. Tidak kan mau namanya kejeblos mana sih priben. Kata Nabi gitu, jangan sampai engkau terjerumus pada lubang yang sama. Ayo. Iya, jadi kembali rumusannya kita dari syarat-syarat amal diterima antara lain adalah kesimpulannya adalah ikhlas. Terus yang kedua syaratnya apalagi tidak mengklaim punya kemampuan, punya kepintaran, punya modal, punya backing, apalagi punya orang kuat yang membackup, nggak ada. Semuanya adalah kita kembalikan kepada Allah. Gitu. Berarti hanya dua ya syaratnya. Enggak, syarat qabulul amal nih. Antaranya itu ya. Itu. Jadi kalau ba'du mahunaka illa fadlu. Jadi enggak ada lain adalah karena karunia Allah. Wala na'ishu illa fi sitrihi. Dan kami hidup tidak lain kecuali dalam kebaikan Allah menutupi kejahatan kita. Walau kushifal ghita'u la kushifa an amrin azim. Kalau tutup ini dibuka akan terbukalah persoalan besar. Ya sementara kita disanjung-sanjung, kita dipuji-puji, tidak lain adalah sebabnya apa? Karena kejahatan kita masih ditutupi Gusti Allah. Sidane wan bisane entek masih di alam-alam ke barang sih nyong keblesakan masih ditutupi sidane. Lamun diwiyak nih Gusti Allah ka dimpok sebelum nganter gini. Iya. Pulang kita wanti-wanti pesen ning para ustad kiai bahkan nembel katanya karang dewek. Paham boleh? Itu persoalannya. Jadi saya nggak yakin ada orang bersih murni itu semua juga salah. Hanya bedanya ada yang terbongkar, ada yang belum terbongkar. Nah, ketika belum terbongkar berarti Gusti Allah masih eman ning sirak ini barang eman. Tetapi ketika dibongkar juga jangan mengatakan Allah jahat. Bisa terjadi itu adalah daripada engkau nanti dihukum di akhirat lebih baik dihukum sekarang aja. Enak bikin kok. bolak-balik. Jadi bang sudah dibilang guna akhirat mesti burangkin pesi sambarang isi. Jadi kalau kita paham sama Allah mah enak kabeh kin. Baka kitu ke paham nih Gusti Allah enak kabeh. Waras enak, gering, duit akeh, duit setitik, beli duit, duitnya hilang, enak kabeh. Gitu, bro. Nah iya, jadi di situ jadi Qala Yahya bin Mu'adz. Ini Yahya bin Mu'adz, ini orang hebat juga. Radhiyallahu anhu berkata, miskin ibnu Adam. Manusia ke ya konyol teman ya. Konyol miskin, bukan melarat miskin tuh, konyol. Melarat temannya. Apa sih melarat? Urusan sukikin mah. Jismun ma'ibun, badane cacat. Wa qalbun ma'ibun, atine cacat. Yuridu an yakhruja min ma'ibaini, ingin keluar dari kedua cacat itu. Amalan bila aibin, ingin menghasilkan kerjaan yang tidak cacat ya angel beli. Badannya cacat, atine cacat, pengen kerja sing laka cacat ya angel. Bahannya blenak, ngulenannya blenak, pengen gawe jabur enak ya angel. Jadi ya weh pulang negara bisa baik sih. Pulang negara Rabbana taqabbal min, apapun yang kita lakukan jangan menimbulkan kebanggaan, tapi terus berharap ya Allah semoga Allah berkenan. Inilah yang bisa kulakukan. Kalau dituntut kesempurnaan aku tidak sanggup berbuat sempurna. Paham dikun? Betapa Allah senangnya ketika engkau punya perilaku seperti itu. Engkau tidak pernah merasa hebat, tidak merasa sombong dengan kebaikanmu, tapi merasa bahwa di dalam perbuatanmu selalu ada kekurangan dan mohon maaf, mohon diterima sebisa-bisa. Itulah kemampuan saya berbuat. Kalau di pidato makanya ya, apabila dalam sambutan saya ada
ungkapan kata-kata yang seno mohon maaf sebesar ya asal ngomong mah. Ni Gusti Allah ngomong kono sih aku. Iya boleh. Bakal pidato kok apabila dalam penerimaan ada yang kurang berkenan, sambutan yang kurang meriah, apakah ya boleh? Jaburan sing kurang enak, omongan kita sing kurang pantas, dipun pangapura. Ngomong mah ya, ning Gusti Allah ngomong kono simbongan siraku. Kayak dadi wali apa dina kecirno. Iya. Sira mau Gusti Allah bilang pangapura. Aku kan sudah perintah usaha tak lakoni kabeh orang kita ku wis. Kurang sepeda maning kita ku sembayang gelem ora, puasa tak lakoni kita ku masih kurang sepeda maning. Iya. Jadinya memang ketahuilah bahwa di dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan itu pasti ada kekurangan. Iya, semakin kekurangan itu semakin kecil, produk kita semakin berkualitas. Ngerti boleh? Meminimalkan kekurangan. Makanya orang Eropa itu research, ya, penelitian, pengembangan ini setiap saat dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksinya. Satu, apa prioritasnya? Mobil umpamanya adalah keselamatan penumpang. Itu yang diutamakan. Kenyamanan, dibikin kursinya ini masih belenak, didunakan rong senti, masih kurang enak, mudono senti, nembe pas. Tapi kemajuan masih rada nekuk, diundurakan maning. Paham bikin ki? Kunci, jebret satu kunci masih bisa buka, dua kunci jelek. Kalau sedan tuh dua kunci, kloknya itu dua. Sekali dalam terbuka juga akan melepas dia. Tambah lagi dengan lock sentralnya, jelek tutup kabeh. Buka tabrakan, dikasih balon di setirnya. Tabrakan jebul langsung balonnya nendang supaya dada kita jangan dapat setir. Dipikirkan kabeh kan kah? Ngerti beli? Masih ada kekurangannya, masih banyak kekurangannya. Si pribin mana? Orang sih dah katanya begawe otopet. Bisa ngerasa teknologi canggih baca dan sih bisa gawe otopet sing dipadar kalau sikil kiwe kah? Iya. Akan muncul longannya. Ya sekarang begini, kalau kita sedang mengerti iblis itu di persana non gratakan dari sorga karena sombong. Ya kalau begitu berarti sombongku bibitnya dosa kan. Kejahatan itu berawal dari kesombongan kita. Yang paling tidak disukai Allah adalah kesombongan. Karena takabur itu hanya sifat Allah yang hanya dimiliki Allah. Kamu nggak boleh ikut-ikutan. Kalau Allah punya sifat Rahman, kamu harus belajar welas. Allah punya Rahim, kamu harus belajar bisa sayang sama orang. Allah Ghafurun, kamu harus belajar bisa mengampuni salah orang lain. Tapi begitu Allah mutakabir, jangan coba-coba bersaing dengan Allah. Ya kan begitu. Nah iblis itu kan sombong, sehingga dia dipersana non gratakan. Kalau seandainya iblis itu ketika ditanya jawabnya tidak ana khairu minhu, selamat kini. Karena jawabannya kan dari kesombongan, aku lebih hebat. Jadi orang itu underestimate, melihat orang lain rendah, itu kesombongan. Merasa dirinya hebat, itu kesombongan. Merasa dirinya ganteng, kesombongan. Merasa dirinya sehat juga kesombongan. Merasa dirinya kaya juga kesombongan. Kalau orang merasa kaya akan menghina orang miskin. Orang pintar sama menghina orang bodoh. Jadi ujung-ujungnya apa? Ya sudah, ketika kita pintar, kita syukuri, ya Allah terima kasih aku dibikin pintar. Kalau tidak dibikin pintar, aku pun tidak pintar. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain berterima kasih atas kebaikan kita. Kitanya berterima kasih kepada Allah, diberi kekuatan untuk berbuat baik. Itu yang dituntut, bukan mengklaim kebaikanku. Ketika kita berbuat baik, pernah nggak kita mensyukuri Allah karena aku bisa berbuat baik? Nggak muncul. Pernahkah muncul dalam diri kita kepengen dilihat oleh Allah? Ya Allah, aku telah berbuat baik untuk engkau, untukmu. Pun bapakan manusia, nih manusia Allah yang beli, yang manusiaku. Garak mulai sodako bega, nonggone bakat tamu usake. Sambil pada baru beli. Anda beli menyumbang masjid qabla salat al-Jum'ah, qabla khutbah. Iya sambil berburu kabeh. Nah itu persoalan-persoalan. Nah ini juga, ini Kang Bed, nanti jangan disamakan. Ketika perusahaan sebagai memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya dalam rangka corporate social responsibility,
kepedulian perusahaan terhadap masyarakatnya. Ini mah jangan coba-coba sedekah siri. Perlu dipublikasikan karena apa? Untuk menjaga keamanan perusahaan itu. Iya dong. Ya tuh kali perusahaan mah masa manjing suarga itu sih. Pertamina manjing suarga beli Pertamina ke. Ya beli perusahaan. Iya kan gitu. Jadi ya akhirnya kan pernah suatu ketika tuh dibakar tuh komputer di Wisma Jati itu. Mereka mengeluh pakai kami ini kurang seberapa memperhatikan masyarakat Balongan, masyarakat apa Kesambi, masyarakat Tegalurung, kami bagi sarung, bagi topong, bagi beras. Saya bilang itu satu bukti bahwa bantuan-bantuan bapak-bapak kepada masyarakat sekitar tidak efektif. Ya udah jangannya berarti tidak efektif. Jadi gimana? Ya dirubah caranya. Priben bengen cara bagi-bagi ya melalui ku ya pantas dibadok kun mah. Pesarung rokok di, dibagi 10, sing rokok di. Jadi gimana? Ya langsung aja. Ya waktunya ya harus ada kesediaan waktu. Pagi siang besoknya malam ketemu dengan masyarakat. Silakan sunatan massal, batu madrasah, segala macam. Ya iya. Ya atas dasar itu maka saya sebagai konselor di situ. Paham beli saudaraku. Iya pesannya ini. Misalnya CSR itu adalah ini sudah pemikiran dunia ya universal bahwa CSR itu perlu. Corporate Social Responsibility ini harus. Sebetulnya pikiran itu tuh CSR tuh sudah pikiran Islam juga sih, termasuk zakat itu juga sama. Sodaqah tadfa'ul bala, sodaqah tolak belai kan itu maksudnya. Berwong kandang haur salah paham. Kita kudu bayar zakat cuma masih dicolong pelemen, ning di pelemen cadang pinggan. Zakatnya ya engkau kandang hari pantes. Yung pelemen ni cadang pinggan dibagakan ning kandang haur, ya dicolong nih. Jadi iya dibagi di bawah cadang pinggan sing matanya mencilak dalam pelem kali sensiram. Lah iya itu. Jadi yang jadi persoalan mah makanya kalau saya sih garap Jakarta beli jarang kono sirem Mas. Urusan sira dewek mau kita mengatakan bahwa zakat itu wajib. Mau ya wis. Kadang sing dicolong pelem sirak terus. Sing dobong masih sing dirampok sih orang kadang. Wis sekarang kita buktikan saja. Setiap orang yang rumahnya dimaling, dirampok lagi, pasti karena banyak orang yang sakit hati kan. Napa? Medit. Bakal wong loman mah masa tegelah wong gak nyolong kono, masa tegelah. Maling gak bisa tekang tukaran kan antara maling ke, antara garong ke. Nurang joko terus masuk golok kita kucu. Barang jebol umay ustad wong loman ya tak bloli cang reang yo. Kari makan mah beli di garong mah dijual pakai oli. Tekan gulet pada garong kan ke. Paham beli. Ya Allah akan menggerakkan hati perampok sendiri juga, garong juga akan melembutkan hatinya. Ada bisikan jangan dicuri ini orang baik, kan beli. Ya sedekah tadfa'ul bala. Ada ini mana spiritualnya ya. Mana sosialnya ya hilangnya dendam sosial sehingga malah justru masyarakat sekitar yang akan membela kita. Sing melepak maling nggak siapa ya tetangga kita juga pada akhirnya sih. Iya, sing nangkap maling pelem ya masyarakat sekitar karena pakai bagian KP barang emang. Ya semacam itu. Jadi satu hal yang bisa menjamin negara ini akan berkesinambungan, artinya tidak bubar. Satu, tidak bisa ditawar-tawar, keadilan sosial. Segera buktikan. Ketika keadilan sosial tidak pernah terbukti, habis bangsa kita sudah tidak lagi mencintai negeri ini. Ya sekarang gimana? Bagaimana seseorang biar seluruh bangsa Indonesia dengar. Ketika engkau sebagai warga negara, ketika sakit, nggak ada yang menolong kamu untuk mengobatinya. Datang ke rumah sakit, nggak ada uang. Dok, tolong, nggak bisa. Ya saya mati. Ya nggak ada urusan matilah kau. Anak kecil garap sekolah langkah sing nulung. Negara nggak pernah menolong mereka sekolah gratis sekolahnya, makanya gratis enggak. Bayar lagi.
sekolah nggak diurusin, kesehatan diurusin, orang nganggur juga nggak dipikirin kok, boro-boro nggak pikirin. Orang yang rumahnya kena kesembur, kena lumpur lapindo sampai sekarang di tenda-tenda. Ini kalau terus-menerus begini, atas dasar apa orang itu mencintai negerinya? Ya kalau sana sudah tidak ada lagi mencintainya, maka ketika ada gempuran dari luar, siapa yang membela? Orang udah cinta nggak apa kok, iya kan? Itu persoalannya. Dan saya tidak menuntut apa keadilan sosial. Silakan yang jadi pimpinan siapa saja, silahkan dari partai apapun, agama apapun, suku apapun, mangga ceng. Silakan kekuasaannya, silakan senjatanya, silakan kewenangannya, silakan tolong makmurkan kami. Itu saja kok. Kayak teman sih. Iya beli. Wong Sunda, wong Madura, wong Jawa, wong Batak, wong Manado, langkah urusan silakan. Ambil semua kekuasaannya, silakan uangnya, senjatanya. Tolong makmurkan kami. Boleh nggak saya punya tuntutan seperti itu? Ya wis. Kita udah nggak tega kalau orang-orang pada kelaparan nih. Iya. Yang umar rubuh kenang kelelep kenang ini. Kali diganti tapi kau urusan ubat itu udah demo mana yang beli praksi priben mana. Sementara dunia serempak begitu kena tsunami aja berat datang bantuan. Iya kan? Yang sakit hati lagi mereka meminta harus diberi kewenangan mengontrol bantuan mereka. Apa beli cinta? Artinya apa? Bahwa dunia tidak percaya bantuan mereka akan sampai ke tujuan. Memalukan kan? Iya beli. Iya. Ya ini kan sudah. Kita sudah seperti ini. Lalu di mana air muka kita disembunyikan ini? Ya artinya bahwa dunia sudah tidak mempercayai kejujuran kita. Sugu dewa. Sugi aspirasi dan. Yang masih ada kelaparan aja sugi. Nah itu makanya jadi nanti persoalannya bukan persoalan hukum. Pertanyaan semula penegakan hukum bukan. Nggak usah kita ribut-ribut masalah tentang ya sih. Seorang presiden nggak usah berjanji menegakkan hukum, berjanji nggak usah banyak janji. Begitu presiden perilakunya baik, hatinya baik, mencintai rakyatnya, ya kan? Setiap hari makanya di kamera disiarkan TV setiap hari makanya tempe. Nggak usah janji memberantas korupsi. Diam presiden. Sudah. Kalau perlu mobil mewah nggak usah. Biar aku naik sepeda. Nggak usah dikawal. Masa nasi mata ini no. Orang juga nggak tega bunuhnya tuh. Iya kan? Tahu malaikat yang mengawal. Ngadil Surah Lewis. Ditembak macam belak juga kan kah? Iya kan? Nggak usah anti korupsi, usah cep menang. Orang juga akan berubah semua kok. Ngadil beli. Lain Nabi Muhammad membuktikannya kok. Apa? Nabi tidak membuktikannya. Dia tidur di emper masjid. Dia nggak punya apa-apa. Padahal di tangannya kekuasaan. Bayangkan seorang raja, seorang pemimpin. Apa tidak di tangannya kekayaan negara nih? Asal tekan aja kan keluar duit nih. Tapi kenapa untuk beliau sendiri sampai perutnya diganjal dengan batu? Menahan lapar si pribadi. Makanya kan hanya dalam 22 tahun bangsa Arab dari bangsa paling terbodoh menjadi bangsa yang paling cerdik sealam dunia. Disulap apa ini? Ya iya. Jadi apa nih? Hanya satu orang kok yang benar. Amin. Pokoknya jadi wali. Ya itu. Iya kan? Dan tidak ada yang sakit hati. Nggak usah menjelek-jelekan agama manapun. Ya, saya nggak setuju orang Islam menjelekkan agama Kristen, agama nggak usah dong. Kayak langkah pegawaian baik. Menjelekkan agama gimana lagi? Kamunya aja belum mampu mengamalkan agamamu dengan baik juga menjelekkan orang lain. Dan ya iya kan. Ngomong masih bobat, sembahyang masih dog. Iya kan. Ninggal api bobodo baik. Nah iya, jadi artinya begitu. Kita mulai dari diri kita sendiri. Satu kecamatan ada satu tokoh spiritual akan menjadi contoh yang lain. Semua akan mereverse, akan merujuk kepada perilaku itu. Semua orang akan bilang kepada anaknya,
Ika pakai kata, kah, ya hebat orang. Selalu, iya. Nabi deheme bega, bocah nakal pada Melayu kabeh kan, gak bilang aja. Barang kia zaman kian lewat, ditawari macam nginong, ya nginong mangga, karena sudah saking tidak berwibawanya kan. Ya iya, mangga, kan jamu mangga. Ya sampai kita diadang tengah jalan yang bocah wadan. Ya iya. Buka lawangan, no kaji kan, ya bahkan kaji gak boleh apa-apa. Jadi kan persoalan. Jadi memang seperti itulah. Sekecamatan siji, kabupaten siji, karena provinsi siji kan terus semua. Nggak usah banyak, dan nggak usah banyak ngomong kok. Jangan cerita reformasi, nggak usah cerita revolusi, nggak usah cerita supremasi hukum, nggak usah korupsi, nggak usah menang perilaku yang benar. Akan menyinari sekitarnya kok. Iya. Dan akan menjadi contoh. Itulah yang berdakwah yang saya harapkan. Bukan dengan pidato di mimbar, itu mah orasi namanya. Berdakwah itu ialah berbuat baik kepada lingkungannya, kepada alamnya, kepada masyarakatnya. Lah ya itu. Sing melarat ya dipakani, sing susah ditulung, sing bodoh diwuruki, sing sakit ya diobati. Itu aja kok. Dan dia akan didengar. Iya. Ya tapi rusaknya kan karena ketika dia mementingkan dirinya sendiri, itu persoalannya. Nah makanya satu sifat mereka itu bal yusiruna ala anfusihim, yang baca walau kanu bihim khassasa. Bal yusiruna ala anfusihim, mereka siap mengalahkan dirinya sendiri, mementingkan orang lain dulu. Walau kanu bihim khassasa, sekalipun mereka dalam keadaan penderitaan. Bagian masyarakat dengan sing warung kita nggak gampang. Karon sampai kita mah gampang, asal masyarakat mangan kor sate dingin. Engkau bakal bisa mangan sate, mangan daging, nembe kita mangan sate. Keburu mati syukur mati mah. Kalau orang itu yang sudah mencapai tingkatan seperti itu, kematian bukan hal yang menakutkan, tetapi sesuatu yang dirindukan. Kapan pulang? Kayak TKW, usah 2 tahun kita kon mah jika kapan balik ya, kapan balik ya. Paham bisa aku? Barang sih mau balik sekali mau balik. Ya TKW kayak nanti kapan baliknya kah? Maning lempit maning kopernya di sebelah sini maning. Yo. Non, bisa ke duit ya. Nyorong tahu aja kontrak. Ya orang tan bayar semuanya ikut ya, tidak akan lebih kok. Jadi makanya. Jadi itu sekali lagi kembali bahwa kesimpulan terakhir bahwa silakan beramal, silakan berbuat kebaikan-kebaikan. Jangan mengklaim kebaikanmu, jangan mengharapkan imbalan dari siapapun kecuali hanya dari Allah. Dan motivasi Anda berbuat baik semacam itu benar-benar didorong oleh hati nurani yang murni, rasa melas, rasa iba, rasa karunia sesama makhluk. Artinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pekerjaan kau lakukan, kerjakan yang sebaik-baiknya. Ya kan begitu? Iya. Terakhir ya. Iya. Oh begitu. Kalau saya mah, saya tidak pernah menuntut kepada Allah supaya menghukum setan kok. Saya tidak pernah menuntut Allah supaya menghukum orang berbuat jahat kita kok. Saya minta ampunilah semua ini. Jangan apa? Nyong lamun disiksa, nyong oleh gawene sampeyan ora. Lamun di pangapura, masantok-tok pangamura sampeyan kok. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka. Wa in taghfir lahum fa innaka apa ada huanya? Fa innaka antal ghafurur rahim. Yang engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Enak boleh. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena Allah sendiri mengklaim semau gue, bukan urusanmu. Kari Gusti Allah ku sakarepe dewek. Anta turid, sira dua karep. Wa ana urid, dan kita dua karep. Wallahu fa'alu lima yurid, Gusti Allah sakarepe dewek. Iya. Fa innaka apa namanya? Innaka tu'adzibu man tasha wa taghfiru man tasha. Tu'til mulka liman tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha wa tarzuqu man tasha. Apa boleh sekarang pada kan? Menghukum siapa saja yang kau sukai,
ya kau ingin nih. Memaafkan siapa saja yang kau ingin nih. Memberikan kekuasaan kepada siapa nih kau ingin nih. Mencabut kekuasaan dari siapa nih kau ingin nih. Tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Memuliakan siapa saja yang kau ingin nih. Dan menghinakan siapa saja yang engkau ingin nih. Ya justru karena itu kembali kepada pengakuan. Kalau kamunya masih belum mengakui dia sebagai majikan, ya bagaimana mau? Dan kau tidak pernah minta ampun karena dia bukan majikan dia. Ya bagaimana dasar mau mengampuninya? Bocah santri punya kesalahan. Menurut undang-undang, peraturan harus dikeluarkan. Dia ini tidak mengakui saya pengasuh dan tidak pernah minta maaf. Bagaimana saya akan mengampuninya? Kunku siapa? Yang buci siapa kunku? Pak Haji Sakur. Kun pengasuh dutu. Terus nyelak pangapura. Bukan. Si pribet. Iya. Jadi minimal asal orang anak itu mengakui iya pengasuh. Ya kan gitu. Mengakui saja. Lalu dia menyatakan bersalah dan meminta maaf. Saya sebagai manusia juga memaafkan kok. Ya wes maning ya, padi aja maning-maning orang. Salah maning. Ya pangapura maning aja maning-maning. Ya tobat sambal kumaha, ibarat tobat ke sambal kabeh. Ngerti beli. Terus sebenarnya tambah kari tobatku sambal kabeh, beli mungkin ana manusia terus tobat itu bener, beli mungkin. Akan salah lagi. Dan kesalahan itu diperlukan dalam kehidupanmu. Pula nggak perlu anak kodo maksiatiku barangnya. Sambil aja ngerasa bener barangnya. Ya iya. Sebab kalau ketika sulit dibayangkan apa yang terjadi ketika orang itu tidak pernah melakukan kemaksiatan. Kayak apa Cong? Tidak pernah salah. Kan? Ya nggak mungkin terjadi dong. Ya, malaikat ada salahnya enggak? Bener. Ana beli malaikat salah alamat petugas ini. Ono dokter Yono kayak gitu. Jangan bilang langka. Namanya makhluk, semuanya makhluk juga potensial untuk melakukan kesalahan. Bukan subhanallah masih paham sih namanya. Ini awalnya karena sifat 20 ini sifat 53 barangnya mau jadi ditambah kok jadi ruwet gitu barangnya mah. Iya, sebab tabligh amanah sih kan kah? Ya, maksum segala macam kan rutin kan. Malaikat kan sejak awal sudah menyangkal. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Apa hubungan lancang atau kan kok? Lancang undang. Pribadi mana? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Masih perlukah kau ciptakan makhluk yang nanti membuat kerusakan di bumi ini? Apa enggak cukup dengan kami saja yang bertasbih terus-menerus kepadamu? Apa bilang saya ngomong malaikat ke? Iya. Lemah menurut tampaknya malaikat ngomong konon kita kok. Niku salawane ngomong konon kok. Pulan nega dijawab niku salah ajak bacot ya. Saya menang apa masa burus saya bahasa ngerti kan dergan. Kalau ini a'lamu ma la ta'lamun, masa paham saya dergan. Apa beli ngomong beli nyangklak kan ki? Lah seperti ben maning. Jadi persepsi masalah saya itu semua selain Allah salah. Termasuk para nabi rasul juga potensial untuk melakukan salah ketika lepas dari bimbingan. Paham beli kan? Paham beli? Bisa nebli salah karena dibimbing terus. Oh maksud maning baik. Iya. Wes iya, assalamualaikum.